Salam, selamat malam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari, apa kabarnya hari ini? Luar biasa Tuhan kita, amin. Mari kita akan bersama-sama mulai doa malam dan pada malam hari ini. Dan kita satukan hati, kita siapkan hati kita ambil tempat yang nyaman, kita ambil waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Tuhan, Kau sungguh besar, Kau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Pada saat malam hari ini kami kembali datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Pada malam hari ini kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, melainkan semua karena rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur Tuhan karena segala kebaikan Tuhan. Sebab Engkau Allah Tuhan, pengharapan kami yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau beri waktu kami yang terbaik, pujian kami yang terbaik. Tuhan Yesus, kami mau beri hati yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, Kau pimpin ibadah doa malam Mandarin pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Kau menguasai setiap hati kami. Kau memimpin dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Perlindungan
kami puja. Hidalabayas, sadalabayas, hidalabayas, hidalabayas, sadalabayas, hidalabayas, sadalabayas, sadalabayas, hidalabayas, hidalabayas, hidalabayas. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang penuh kuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Hidalabayas, 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 hidalabayas. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidalabayas, 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 hidalabayas. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap ketulusan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagimu. Puji nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang disembah, sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Glory, sepanjang hidup.
Kami tidak terlepas dari pandangan-Mu ya Tuhan. Pada mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, segala yang terjadi semua Tuhan izinkan. Segala yang terjadi dalam hidup kami semua Tuhan tidak lepas dari rencana-Mu. Oleh sebab itu kami mau bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur, kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Segala apa yang Kau perbuat dalam hidup kami Bapa, selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap ibadah yang diadakan di gereja di tempat ini, baik dari kebaktian anak-anak, remaja, pemuda, serta kebaktian umum ya Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati setiap ibadah yang diadakan. Jemaat-Mu Tuhan boleh dilawat oleh Tuhan. Setiap mereka yang mengalami persoalan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar dan Tuhan menolong. Yang mengalami kelemahan secara fisik, Tuhan juga memberikan kesembuhan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau boleh hadir di ibadah Tuhan, baik itu ibadah pagi maupun Mandarin ya Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati juga Tuhan pimpinan gereja di tempat ini dari penatua, diaken, dan juga pimpinan ibadah Mandarin Ibu Julian dan Saudara Arif ya Tuhan. Kau mengurapi mereka dengan urapan yang baru ya Tuhan. Visi dan misi Tuhan berikan di dalam mereka ya Tuhan, sehingga jemaat Mandarin ini boleh mengalami pertumbuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota Surabaya, Tuhan memberikan kedamaian, keamanan dan kesejahteraan pada kota kami Surabaya Tuhan, sehingga kami boleh bebas beribadah ya Tuhan di kota kami ini. Tuhan juga memberkati wali kota gubernur Jawa Timur ini, berikan mereka hikmat dan takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat penginjilan Tuhan di Indonesia ini. Tuhan pakai ya Tuhan
baik melalui medsos ya Tuhan, maupun melalui gereja-gereja-Mu. Tuhan, pada akhir zaman ini, biarlah kegerakan rohani boleh terjadi di negara kami Indonesia. Tuhan, Kau memberkati setiap gereja-Mu ya Tuhan, untuk bersatu hati di dalam memberitakan Injil Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia, dari Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ya Tuhan, beserta para menteri dan jajaran pemerintahan, dari gubernur sampai tingkat yang paling bawah RT RW. Tuhan memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan pemerintahan. Keamanan terjadi di bangsa kami Indonesia, kedamaian, kesejahteraan. Jauhkan negara kami Tuhan dari teroris dan paham radikal. Jauhkan negara kami Tuhan dari korupsi ya Tuhan yang merajalela. Biarlah pemerintah kami Indonesia diberikan hikmat ya Tuhan dalam menangani itu semua, sehingga negara kami boleh menjadi negara yang aman dan diberkati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ibadah dari pertengahan sampai akhir ini kami tetap serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita semua. Amin. Biarlah pada malam hari ini kita boleh menangkap isi hati Tuhan, sehingga kita semua boleh pulang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya mau sharingkan sebuah topik, yaitu mengapa harus ada ujian. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan maupun gereja Tuhan yang tidak mengajarkan firman Tuhan kebenaran secara utuh. Mereka hanya mengajarkan satu sisi saja. Mereka berkata bahwa ikut Tuhan Yesus itu enak, hidupnya diberkati, sukses, penuh kemakmuran, kaya raya. Ya, tapi mereka lupa bahwa ada bagian firman Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus menderita, menyangkal diri, pikul salib. Dikatakan juga bahwa ada karunia menikmati, tapi ada juga karunia untuk menderita. Akibatnya apa? Umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hanya mendengarkan firman kebenaran separuh. Mereka punya harapan angan-angan bahwa ikut Yesus, depositoku tambah banyak. Iya. Ya. Tapi ketika harapan itu nggak sesuai dengan kenyataan, mereka akhirnya kecewa, putus asa, dan mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya memahami konsep kelimpahan itu selalu diukur dengan uang. Padahal bukan itu patokannya. Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan, tapi berkat itu nggak selalu tentang uang. Ikut Tuhan selalu menjadi kepala, nggak jadi ekor. Tetapi bukankah untuk menjadi kepala, kita harus melewati proses dari bawah. Hari ini kita belajar mengapa harus ada ujian. Ya, percayalah bahwa ujian yang Tuhan izinkan terjadi bagi anak-anaknya sama sekali tidak bermaksud untuk menjatuhkan kita. Ujian yang Bapak Ibu alami, masalah yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, semua seizin Tuhan. Dan itu tidak ada maksud dari Tuhan untuk menjatuhkan anak-anaknya atau membuat kita menderita. Nah, ini perlu kita pahami, supaya ketika Bapak Ibu mengalami sebuah ujian kehidupan, proses yang menyakitkan, kita nggak meninggalkan Tuhan, kita nggak kehilangan sukacita, kita nggak kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita mengetahui rancangan Tuhan yang utuh. Masalah Bapak Ibu alami itu semua seizin Tuhan, tetapi tidak ada secuil pun niat jahat dari Tuhan untuk menjatuhkan kita melalui ujian itu.
Hari ini kita belajar mengenal mengapa harus ada ujian hidup. Panggilannya kok gini ya? Oh gitu. Oke. Mengapa harus ada ujian hidup? Kualitas iman seseorang anak Tuhan itu tidak akan nampak ketika semua keadaan baik-baik saja, ketika dompet kita masih terisi penuh, ketika kita sehat, ketika anak-anak kita baik, ketika tabungan kita masih utuh. Semua bisa berteriak paling kencang, aku cinta Yesus. Semua bisa memuji Tuhan dengan lompat, dengan suara yang lantang, haleluya. Tetapi kemurnian cinta kita pada Tuhan akan diuji ketika ada masalah dan tantangan. Sekarang masalahnya, mengapa Tuhan izinkan harus ada ujian hidup bagi anak-anaknya? Mengapa harus ada kerugian yang kita alami dalam bisnis? Mengapa harus ada luka hati akibat tersakiti? Mengapa harus ada tangisan air mata? Mengapa harus ada lutut yang bertelut untuk mencari kehendak Tuhan? Mengapa harus ada rasa sakit dan kekurangan? Apakah semua itu tujuan Tuhan untuk menjatuhkan anak-anaknya? Tidak. Nah, hari ini kita akan melihat ada dua maksud tujuan Tuhan. Semoga kita semua pulang dari tempat ini bisa menangkap isi hati Tuhan. Ketika engkau hari ini mengalami pergumulan proses kehidupan, jangan engkau lemah, jangan engkau putus asa, jangan engkau menyerah, karena Tuhan tidak punya niat secuil pun untuk melemahkan anak-anaknya, untuk mencobai anak-anaknya, untuk membuat anak-anaknya menderita kekurangan. Tidak. Ada dua maksud dan tujuan Tuhan, yaitu pertama adalah kemurnian iman kita, yang kedua adalah perubahan karakter kita. Yang pertama apa? Kemurnian iman kita, yang kedua perubahan karakter kita. Oke, next. Yakobus 1 ayat 12-13, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan, sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang pertama, agar iman kita murni, yaitu tahan uji. Tanpa masalah, manusia itu mudah melupakan Tuhan. Justru ada masalah kita baru mendekat sama Tuhan. Seringkali masa-masa diberkati tanda kutip, manusia melupakan Tuhan. Ketika semuanya ada, fasilitas ada, kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya mengapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Bukan untuk menjatuhkan kita, bukan, tetapi supaya iman kita itu dimurnikan, supaya kita tidak belajar mengandalkan uang yang kita miliki, supaya kita tidak belajar mengandalkan pertolongan manusia, supaya kita belajar hanya mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita mengalami masalah demi masalah, karena kita belajar semakin kita mengandalkan Tuhan. Ketika semua pertolongan dari manusia tidak bisa kita harapkan, hanya kita berseru pada Tuhan yang di atas. Firman Tuhan katakan berbahagialah. Mengapa dikatakan berbahagia? Karena membuat iman kita tahan uji. Tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan bukan supaya kau jatuh dan meninggalkan Tuhan, supaya imanmu kuat. Anak saya itu dulu yang nomor 1 itu pendiam. Pernah suatu kali pulang sekolah, dia beli pokis ya, pokis yang anak-anak sekolah tahu, pokis laba-laba itu ya. Dia pulang, kemudian dia kesandung, jatuh, langsung pokisnya dibuang. Dia pulang dengan nangis, besoknya nggak mau sekolah. Dia malu, padahal
Gak ada yang lihat, ya. Dia bilang, saya malu bukan main, saya nggak mau sekolah, saya malu dilihat orang banyak. Tapi sekarang sudah dewasa, pintar godain mamanya, sama mamanya godo-godoan. Sudah tak uji. Kadang-kadang anak saya untuk jadi sekarang ini melewati rasa sakit. Dulunya malu gengsi, sekarang malu-maluin. Digoda mamanya udah, dia goda lagi. Loh, kok lihat kan? Anakmu dulu kan minder malu ya, sekarang loh digoda malah godain mamanya. Kenapa? Belajar dari rasa sakit. Masalah seringkali membuat kita tahan uji. Kenapa kita mesti bahagia? Karena masalah itu adalah bahan baku mujizat. Tidak ada mujizat tanpa masalah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sedang mengalami pergumulan dan masalah, jangan kau terpuruk, jangan kau merasa bahwa ini akhir segalanya. Bukan. Justru kalau engkau punya respon yang benar, maka masalah itu akan menjadi bahan baku mujizat. Tanpa masalah tidak ada mujizat. Itu sebabnya berbahagialah kalau engkau dicobai, mengalami percobaan. Kenapa? Karena itu bahan baku mujizat. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saya dulu sering ngejak anak saya yang nomor 2 itu sukanya main game time zone. Tahu ya time zone ya? Main game kita bayar, masukkan kartunya, main, ternyata gagal, kecewa. Ganti permainan lagi, cuma dapat tiket 2, 3 gitu ya. Main lagi, gagal, kecewa terus, gak pernah menang terus. Tapi sama mamanya dikumpulkan tiket itu, dikresek. Sampai jangka waktu tertentu, tiketnya itu menjadi banyak, ratusan. Kemudian saya bilang sama anak saya, ayo kita tukarkan hadiah. Dari tiket yang gagal itu 2, 3 itu dikumpulkan, dapat boneka, dapat mahkota. Ketika engkau hari ini kau merasa ada masalah dan kau merasa gagal, engkau merasa tidak mampu, tetaplah jangan menyerah. Karena pada waktunya nanti tiba, akan ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang tetap tidak menyerah. Jangan menyerah. Masalah itu ada durasinya. Kayak Julian ini termasak ya. Masaknya hojel. Ya, bukan cahaya Julian ya. Satu keluarga ya, ayah. Cifrani juga katanya pintar masak, tapi saya nggak pernah masakan. Makanya saya lagi ragu-ragu kok sama Cifrani. Kalau sama cahaya Julian sudah jaminan mutu ya. Zamannya Oma Merah, sampai kuahnya itu pakai nasi aja udah enak ya. Tapi saya nggak tahu kalau masak kue aku nggak bisa ya. Jadi bisa kue bisa. ahli kue, koki buat kue itu tahu. Kalau buat kue tar itu panasnya levelnya 5, durasinya 30 menit. Kalau masak roti kukus levelnya cuma 4, lamanya cuma 20 menit. Beda. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Percobaan yang kau alami gak melebihi. Tuhan tahu kadar apinya seberapa. Tuhan tahu berapa lama engkau harus diuji oleh percobaan itu. Jadi percayalah, di balik hujan lebat akan ada pelangi bagi orang-orang yang tidak menyerah dalam hidupnya. Percobaan bukan berasal dari Tuhan. Tapi mengapa? Seringkali ketika kita mengalami sakit penyakit, kita menuduh Tuhan yang gak adil sama kita. Justru Tuhan itu penolong bagi orang-orang yang sakit. Bukan Tuhan memberikan sakit penyakit. Dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Sakit penyakit, ditipu orang, mengalami kerugian, musibah, kecelakaan, kepleset. Semua itu bukan dari Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik. Tapi sumber yang baik, sumber dari segala terang, itu datangnya dari Tuhan yang baik. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami peristiwa yang gak enak, itu bukan dari Tuhan yang baik.
Amin. Jadi jangan melimpahkan kesalahan kepada Tuhan, padahal bukan Tuhan pelakunya. Jadi yang pertama, melalui masalah ujian itu kita semakin dimurnikan iman kita, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Sekarang masalahnya Bapak Ibu. Nah, saya berikan contoh, orang tua yang baik itu pasti ingin mensekolahkan anaknya, betul ya? Berapapun biayanya, orang tua akan berusaha bekerja keras demi mensekolahkan anaknya, demi masa depannya bahagia dan baik, betul ya? Dari TK, SD, SD lanjut lagi ke SMP, SMP tingkat lagi ke SMA, perguruan tinggi, sampai kuliah dan akhirnya berkeluarga dan sebagainya. Dalam setiap kenaikan level selalu ada ujian. Bisa nggak anak SD ke SMA tanpa melewati ujian? Nggak bisa, harus melewati ujian, betul ya? Ujian itu sulit apa enggak Bapak Ibu? Sulit ya. Nah, saya mau tanya, ketika anaknya Bapak Ibu sekalian sedang menghadapi ujian di sekolah, di kelas, kira-kira di kelas itu ada papanya enggak? Enggak ada, betul. Tetapi papanya ada enggak? Ada. Seringkali ketika kita mengalami ujian, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa Tuhan mati. Betul? Kita merasa sendirian. Kenapa? Kita nggak sadar bahwa Tuhan itu ada. Ketika engkau menghadapi ujian di kelas, tidak ada orang tuamu, tidak ada papamu yang melihatmu di kelas itu. Tetapi apakah engkau ada orang tuanya? Ada papanya. Jadi kalau hari ini kau merasa engkau sedang mengalami ujian sendirian, jangan. Ada Yesus, ada pembelamu, ada Tuhan dalam hidupmu. Meskipun di ruang kelas hidupmu tidak tampak Tuhan, tetapi sesungguhnya Dia tak pernah meninggalkan kita. Tidak, masalahnya engkau bisa enggak ketika di tengah engkau menghadapi masalah, engkau masih bisa melihat Tuhan di tengah-tengah masalahmu. Masalah yang sesungguhnya itu bukanlah masalah, tetapi masalah yang sesungguhnya adalah apakah kita masih bisa melihat Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Seringkali ketika masalah datang, yang kita lihat hantu. Hantu apa? Hantu kepanikan, hantu ketakutan yang menghantui kita, hantu kekhawatiran hidup, hantu masa depan. Tapi kita tak bisa melihat Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Tapi ketika kita menghadapi masalah dan kita masih bisa melihat Tuhan, engkau tidak kehilangan damai sejahtera, engkau tidak kehilangan sukacita. Kenapa? Karena engkau masih memiliki pegangan, engkau masih punya pengharapan, karena engkau masih bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Jangan menaruh itik dalam hidupmu ketika hidupmu masih tanda koma. Ya, jangan engkau mengatakan, aduh, gak punya harapan. Kenapa? Karena kau mengukur masalahmu dengan dirimu sendiri, tapi kau tidak pernah mengukur masalahmu dengan kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Jangan dipikir bahwa saya nggak ada masalah. Ada, semua orang ada masalah. Tetapi ketika saya melihat diri saya nggak mampu, tapi lihat Tuhan yang perkasa, Tuhan yang memampukan kita. Bersama Tuhan ku lewati semua. Bapak yang baik tidak bisa berkata sama anak, "Nak, aku tahu ujianmu berat." Bapak yang baik gak bilang gini, "Wes, gak usah ujian, Nak." Apakah itu bapak yang baik? Tidak bisa. Bapak yang baik tetap mengizinkan ujian itu buat anaknya. Demi apa? Demi masa depan anaknya, kenaikan level. Ketika saya melihat anak saya yang satu dan kedua ini belajar ujian, saya tidak bisa intervensi. Saya tidak bisa bilang, "Wes kok, aku papa sayang kamu gak usah belajar, papa sayang kamu. Ujian itu berat, gak usah wes." Enggak,
Saya nggak bisa intervensi, saya nggak bisa meniadakan ujian. Kenapa? Karena cinta saya kepada anak saya, supaya anak saya tetap ikut ujian dan lulus masa depannya baik. Tuhan juga sama. Tuhan saking cintanya kepada kita, Tuhan tidak meniadakan ujian. Tapi Tuhan berdoa syafaat di surga. Ketika saya melihat anak saya tidur jam 2, jam 3, bangun jam 5, jam 4, sedang belajar, saya berdoa, Tuhan, kuatkan anak saya, Tuhan. Saya hanya berikan vitamin sama dia, Tuhan, supaya anak saya bisa melewati ujian dengan baik, nilainya bagus. Saya sebagai orang tua mendoakan supaya anak saya gak gagal. Sama, ketika engkau menghadapi ujian, Tuhan berdoa syafaat di surga. Tuhan bilang, Pak Sutris yang kuat ya, aku Bapakmu di surga. Aku tidak bisa meniadakan ujian karena aku sayang sama kamu. Tapi Pak Sutris, kamu yang kuat. Semoga engkau bisa melewati ujian dan engkau menang. Cik Yung yang kuat, Cik Yung. Aku Bapak di surga. Aku sayang sama Cik Yung. Justru itu engkau harus melewati ujian, Cik Yung. Tapi sorry Cik Yung, aku tidak bisa meniadakan ujian karena sayangku sama kamu gede. Aku hanya berdoa syafaat buat kamu Cik Yung, jangan menyerah. Engkau harus tahu isi hatiku Cik Yung. Demi masa depanmu, engkau harus melewati ujian ini. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami masalah kehidupan, jangan menyerah. Tangkap isi hati Tuhan. Bukan supaya engkau menderita, bukan supaya engkau mampus, bukan supaya engkau gak bisa berjalan, gak bisa melayani Tuhan, gak enggak. Tuhan ingin agar engkau menang melewati kehidupan ini dengan iman kepada Tuhan. Jadi yang pertama, supaya imanmu semakin dimurnikan, engkau semakin tahan uji, engkau semakin mengenal siapakah Tuhan yang besar itu, engkau semakin mengandalkan Tuhan, dan engkau semakin melekat dengan Tuhan. Engkau gak mau jauh lagi dengan Tuhan. Engkau mengumpamakan Tuhan di atas segalanya. Yang pertama, tujuan Tuhan yaitu memurnikan iman kita. Yang kedua, hanya dua tujuan Tuhan, memberikan ujian kepada kita. Yang kedua adalah mengubah karakter kita. Mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Elohimmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang kedua adalah mengubah karakter kita. Dikatakan bahwa dengan maksud merendahkan hati, mengapa bangsa Israel diizinkan Tuhan berputar-putar selama 40 tahun? Karena bangsa Israel itu tegak tengkuk, keras kepala, ya. Padahal jaraknya yang sesungguhnya mungkin cuma 40 malam, 40 hari, tetapi dibuat 40 tahun. Bahkan satu generasi nggak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Dengan maksud merendahkan hati. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami ujian, pergumulan, gesekan, bukan bermaksud menjatuhkan kita, bukan, tapi membuat kita semakin sempurna seperti Tuhan. Manusia ini pada dasarnya sombong. Sombong itu gak kerosok. Oh, ada yang bilang ini, aku lu gak punya apa-apa, kok sombong? Lu sombong itu gak mengenal status sosial. Orang kaya sombong banyak, yang miskin juga kaya juga. Iya lu, jangan pikir lu, oh, aku gak sombong, aku gak punya apa-apa kok, aku miskin kok lu. Sombong itu tentang karakter, bukan tentang uang. Karakter sombong itu karakter. Tapi sombong juga berarti bahwa tidak mengandalkan Tuhan itu sombong juga. Kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita melupakan Tuhan, kita nggak mau berdoa, kita nggak berjaga-jaga, karena kita
merasa punya segalanya. Itu kesombongan juga. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami ujian? Supaya kita berubah. Yang dulunya suka marah, sekarang sabar, melalui proses yang gak enak. Yang dulunya sombong, sekarang rendah hati dan mencari Tuhan. Yang dulunya tidak jujur, sekarang menjadi jujur. Itu melalui proses yang menyakitkan, proses yang tidak enak. Ada gesekan, ada rasa sakit. Seringkali Tuhan memakai orang lain untuk memproses kita. Orang lain itu sudah dipakai Tuhan untuk memproses kita lebih baik lagi. Manusia menajamkan sesamanya. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian? Karena Tuhan ingin memakai masalah itu, pergumulan itu, untuk menyempurnakan karakter kita. Ketika Tuhan ingin mengajarkan kita arti kasih, maka dengan sengaja Tuhan menempatkan orang-orang yang melukai hati kita, supaya kita belajar arti kasih. Ketika Tuhan ingin mengajarkan kita arti mengampuni, maka tiba-tiba ada aja yang suka garai kita, supaya kita belajar arti apa? Mengampuni. Betul Bapak Ibu? Mau diberkati? Amin. Kekurangan dulu. Mau disembuhkan? Amin. Sakit dulu. Baru kita tahu apa artinya sembuh. Mau sabar? Amin. Dilukai dulu, baru tahu. Oh iya. Aku mesti sabar ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu rahasia ini, maka kita tidak gampang mengeluh ketika kita diuji. Oh ya, ujian itu tidak untuk menghancurkan anak-anaknya, tapi akan membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadilah kuat Bapak Ibu. Jangan pernah mengatur Tuhan, tapi berdamailah dengan Tuhan. Tuhan, caramu gak cocok Tuhan. Aku gak suka Tuhan cara ini. Gak bisa. Siapa kita? Kita ini tangan liat di tangan penjunan. Kita gak bisa ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Tuhan yang mengatur kita. Ikuti prosesnya. Rendahkan dirimu. Carilah kehendak Tuhan dan hiduplah di dalamnya. Maka engkau diubah Tuhan. Engkau keras, engkau akan mencetak keluar. Kenapa? Karena engkau tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan mengatur Tuhan tentang cara. Jangan juga mengatur Tuhan tentang waktu. Tuhan, aku sudah gak sabar Tuhan, waktunya sudah cukup Tuhan. Itu kan versi kita, bukan versi Tuhan. Seperti koki tadi itu, untuk buat kue tar itu 30 menit, levelnya 5. Tuhan tahu dia koki yang ajaib. Oh, untuk Steven tantangannya ini, untuk Steven tantangannya ini. Jangan pakai sepatu orang lain, nggak cocok. Kalau engkau mengukur dirimu, cek enak ya, ayo Julian kok gitu ya, enak ya. Sawang sinawang, prosesnya kamu nggak tahu, tataannya, pergumulannya, air matanya. Seringkali kita ingin memakai sepatu orang lain, pakailah sepatu dewe-dewe, tak cukup ya. Kita nggak bisa memikul salibnya orang lain. Pikulah salibmu sendiri sampai engkau mengalami kemenangan. Setiap orang porsinya derek-derek salibnya. Aiki Milan sama Cium beda salibnya. Ya, jadi pikulah salib masing-masing. Jangan mengeluh, jangan mengatur Tuhan tentang waktu. Ya, oke. Yang terakhir penutup. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Tuhan kepada siapa Bapak Ibu? Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Sampai ketiga kalinya Petrus sampai sedih. Kenapa Tuhan kamu mengulang pertanyaan yang sama? Hari ini pertanyaan yang sama diulang Tuhan kepada kita semua. Pertanyaan pertama,
ketika semua keadaan baik-baik saja, ketika uangmu masih banyak menumpuk di kas bank, apakah Engkau mengasihi aku? Wah, dengan segera kita berkata, yes Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Kita melompat kehilangan, kita bersuka cita. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika usaha kita mulai sepi, ketika kita agak mengalami sakit, ketika toko kita orderannya juga mulai berkurang, tiba-tiba anak sakit, sedikit menguras tabungan di bank, ya lumayan baik, tapi ya agak susah sedikit. Pertanyaan kedua, apakah Engkau mengasihi aku, kata Tuhan? Yang tadi pertama aku tahu, yes Tuhan, aku mengasihimu. Yang kedua mulai diri, ya Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Kenapa? Keadaan kita mulai tidak baik. Yang ketiga, Tuhan berkata, ketika lembu sapi terhalau dari kandang, ketika pohon anggur tidak berbuah, ketika pohon zaitun tidak berbunga, ketika ada duri dalam daging, ketika ada sakit dalam tubuhmu, ketika keuanganmu menipis, dan Tuhan berkata malam hari ini, apakah engkau mengasihi aku, anakku? Apa jawaban saudara? Masihkah kita menjawab sekeras pertanyaan yang pertama? Atau kita mulai gak berani jawab? Kita ingin diberkati Tuhan dulu, baru kita mengasihi Tuhan. Kita ingin uang kita banyak dulu, dikembalikan Tuhan, baru kita setia melayani Tuhan. Kita ingin melihat buktinya Tuhan memberkati aku dulu, baru aku mulai mencintai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Petrus dan kepada saudara malam hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Ketika doamu belum terjawab, ketika engkau masih memiliki pergumulan dalam hidupmu, masihkah engkau bisa berkata, Tuhan Yesus baik, selamanya Dia baik? Saya akan menutup dengan sebuah lagu. Lagu ini diciptakan oleh Jason, request dari pendeta Thomas Chandra, pendeta yang dipakai Tuhan di kota Semarang kalau nggak salah ya. Lagu ini mengisahkan kisah hidupnya, di mana pendeta Thomas ini dipakai Tuhan luar biasa. Banyak jiwa diberkati, banyak orang disembuhkan. Tetapi pendeta Thomas ini ternyata mengalami penyakit kanker di kepalanya yang seringkali kontrol ke Malaysia, Kuching, sehingga kepalanya selalu berdarah. Tapi dia bilang, tidak apa-apa, Jason, buatkan aku lagu yang paling bagus. Pendeta ini memilih untuk tetap setia mengasihi Tuhan, meskipun ada kanker di otak kepalanya. Hari ini, mengapa ujian itu harus ada? Supaya cinta kita kepada Tuhan itu benar-benar teruji. Kita mengasihi Tuhan bukan melimpahkan kesalahan atas ujian yang sedang kita hadapi, karena kita percaya, kita memilih untuk percaya. Karena sakit penyakit, pergumulan itu bukan dari Tuhan. Seizin Tuhan iya, tapi bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan iman kita. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita nyanyikan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, mari buka hati. Meskipun di dalam dagingku, ku tetap memilih percaya dan
tetap setia mengasihi Bapak Ibu dan Saudara apapun masalah yang kau hadapi. Kali-kali jangan menyerah, jadilah kuat Bapak Ibu. Tuhan mengasihi. Yesus setia. Biar musik saja. Masalah apa yang Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini? Ujian apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Apakah itu ujian tentang keuangan, tentang sakit penyakit, tentang pekerjaan, tentang rumah tanggamu? Apapun itu, jangan engkau menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Semua ujian diberikan pada anak-anaknya agar kita semakin disempurnakan iman kita kepada Tuhan. Carilah kehendak Tuhan, jangan menyerah, mendekat kepada Tuhan dan mengandalkan Dia, karena ujian adalah pintu masuk untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Jangan mengeluh, jangan menyerah, tapi berserah, karena semua ujian yang kau alami ada batas waktunya, ada ekspeditnya. Dengan iman kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan masalah akan diubah menjadi mujizat. Ujian akan diubah Tuhan menjadi pertolongan. Ujian akan membuat kita mencari Tuhan. Ujian akan membuat kita mendekat dan mengandalkan Tuhan. Biarlah semua ujian, semua tantangan, semua kesulitan yang sedang kau hadapi hari-hari ini akan menjadi batu loncatan untuk kita naik lebih tinggi lagi, untuk kita menerima mahkota kehidupan. Semua ujian akan menjadi batu loncatan atau menjadi batu sandungan, tergantung cara kita meresponinya. Pastikan hidupmu bersama dengan Tuhan melewati semuanya, sehingga ujian itu bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu loncatan. Kita mengalami perkara-perkara yang lebih tinggi lagi. Setialah mengasihi Tuhan apapun kondisinya. Naikkan pujian refnya, katakan berkali-kali, berkali-kali. Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan? Ketika usahamu sepi, ketika keuanganmu menipis, ketika ada rasa sakit, apakah engkau masih bisa berkata, Tuhan Yesus baik? Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam yang Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi dengan berucapan syukur, katakan berkali-kali. Engkau setia. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Yesus setia. Katakan dengan iman percaya bahwa Tuhan itu setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lemah gelap. Engkau ada.
Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Yesus setia. Lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia. Mari berkata tangan bagi Tuhan kita yang setia, yang mengasihi Bapak Ibu dan Saudara, dan Dia tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami tidak hanya mendengar firman-Mu saja, tetapi setiap benih firman-Mu boleh kami siapkan di tanah hati kami yang lembut Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk rancangan-Mu dan rencana-Mu, yaitu rancangan damai sejahtera. Kapanpun Engkau akan datang, kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu, supaya hari-hari ini kami boleh membangun iman spiritual kami, seolah-olah besok Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Dan biarlah setiap kami menyadari siapa kami sebenarnya di hadapan-Mu, dan kami boleh melakukan bagian kami di dalam kerajaan-Mu. Biarlah kami semua pulang membawa sukacita dan firman kebenaran-Mu dalam hidup kami. Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Ai Julian Tuhan, dan Pak Arif Tuhan, kiranya dapat boleh membawa pertumbuhan Tuhan dalam ibadah di Mandarin di Desa Sawah hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati umat-Mu yang hadir pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau dari segala mara bahaya, dari segala serangan musuh, dari apapun niat jahat kepadamu. Tuhan menyinari wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai dan sejahtera, baik di rumah, baik di keluarga, maupun di tempat kerjamu, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.